Halo semuanya, video kali ini kita akan menelusuri dan mencari tahu, bagaimana domba dan kambing diternak lepas liar di lahan terbuka dalam skala besar, dan kita juga akan mempelajari, bagaimana cara beternak ikan lele dalam jumlah besar, agar membawa keuntungan. Terakhir kita akan mengikuti para nelayan, untuk melihat bagaimana proses penangkapan bulu babi, dan bagaimana mereka mengolah, dan mengubahnya menjadi makanan kelas atas yang bernilai tinggi. Di atas ribuan hektar tanah, kawanan besar bergerak seperti arus yang mengalir, putih dan coklat tua. Di balik pemandangan yang damai itu, terletak model peternakan skala besar, yang menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Itu tidak hanya sumber daging, susu, dan wol global, tetapi juga pendapatan stabil yang menopang jutaan rumah tangga. Kali ini, mari kita jelajahi peternakan yang unik, tempat alam dan manusia bersatu, untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Peternakan domba, meskipun sangat menguntungkan, masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan biaya operasional. Merawatnya membutuhkan usaha yang signifikan, dari pencukuran bulu, dan vaksinasi, hingga pengelolaan ternak, serta biaya pakan yang tinggi, terutama ketika domba dipelihara sepenuhnya di dalam kandang peternakan. Untuk mengatasi hal ini, banyak peternakan yang mengadopsi model penggembalaan campuran, memanfaatkan padang rumput alami, untuk memangkas biaya, dan membantu domba tumbuh lebih sehat. Penggembalaan di alam bebas memungkinkan domba untuk bergerak secara alami, mengembangkan otot yang lebih kuat, dan membangun kekebalan yang lebih baik, sambil juga meringankan beban biaya pakan. Penggembalaan ini meningkatkan pemanfaatan padang rumput, meningkatkan keanekaragaman tanaman, dan meningkatkan potensi kepadatan ternak yang lebih tinggi. Pada model pertanian jenis ini, semanggi putih Trifolium repens, tidak hanya merupakan makanan yang sangat bergizi, tetapi juga rumput yang sangat berharga, dengan kandungan proteinnya yang tinggi. Tanaman ini membantu domba tumbuh lebih cepat, meningkatkan kualitas daging dan susu, dan mengurangi ketergantungan pada sumber pakan industri yang mahal. Di sini, anjing gembala yang sangat terlatih memainkan peranan penting dalam sistem manajemen. Untuk memastikan keamanan, dan menjaga kontrol yang efektif terhadap kawanan, pagar baja kokoh dibangun, membentang sampai ke cakrawala, membagi setiap area penggembalaan secara ilmiah. Membagi padang rumput seluas 45 hektar menjadi 3 bagian seluas 15 hektar bagian, memungkinkan pengelolaan penggembalaan yang lebih efektif. Padang rumput tidak hanya disediakan untuk domba, tetapi juga surga bagi kawanan kambing liar. Kombinasi domba dan kambing yang berkeliaran di padang terbuka yang luas, tidak hanya merupakan pilihan yang cerdas, tetapi juga strategi peternakan yang efektif. Ketika domba-domba merumput dengan santai di rumput rendah, kambing dengan cekatan meraih daun yang lebih tinggi, memanfaatkan sepenuhnya sumber makanan alami. Ini tidak hanya mendukung pemeliharaan padang rumput yang berkelanjutan, tetapi juga meminimalkan persaingan antara kedua spesies, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Model ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memupuk ekosistem peternakan yang berkelanjutan. Domba yang dibesarkan dengan model ini, menghasilkan wol berkualitas jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan yang dipelihara di lingkungan peternakan yang terbatas. Waktu yang ideal untuk mencukur biasanya di musim semi, atau awal musim panas, ketika cuaca yang lebih hangat, membantu mencegah domba dari kedinginan setelah wol mereka dipanen. Proses pemanenan wol membutuhkan keterampilan, dan teknik profesional, untuk memastikan domba tidak terluka, dan wol tetap dalam kondisi optimal. Wol bukan hanya bahan utama dalam industri tekstil, tetapi juga banyak digunakan dalam produksi tinggi, produk akhir seperti wol merino, selimut wol, dan jaket thermal. Dalam industri pengolahan daging domba, keselamatan pekerja selalu menjadi prioritas utama, terutama saat mengoperasikan peralatan pemotong berdaya tinggi. Pekerja menggunakan dua teknologi sensor canggih, sistem sensor tubuh dan sensor sarung tangan, yang mendeteksi kontak dengan mata gergaji, dan segera memicu penghentian dalam waktu kurang dari 15 milidetik. Daging domba kemudian dibagi menjadi beberapa potongan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Potongan daging premium seperti daging domba, dan kaki domba diproses dengan hati-hati, untuk memastikan kualitas terbaik.
dan kesegaran maksimal setelah disortir. Potongan daging dibersihkan secara menyeluruh, dan diproses menggunakan teknologi pembekuan cepat, untuk mempertahankan rasa dan nilai gizinya. Setiap produk yang dikemas diberi label, dengan jelas tanggal kedaluarsa, dan standar keamanan pangan. Dalam model peternakan ini, susu kambing memainkan peran penting, dalam membangun ekonomi yang stabil bagi peternak. Lebih dari sekedar produk konsumen sehari-hari, susu kambing adalah hasil dari perawatan yang cermat, proses pemanenan standar dan nilai gizi yang luar biasa. Setelah disaring secara menyeluruh, susu kambing dituang ke dalam tangki stainless besar, dan dipanaskan perlahan hingga suhu sekitar 32–35 derajat C. Di sini, pembuat keju menambahkan probiotik, dan rennet enzim alami, yang membantu susu menggumpal. Saat susu mulai menggumpal, pembuat keju menggunakan alat pengaduk yang panjang, untuk memecah struktur dadi secara perlahan. Setelah susu kambing menggumpal menjadi massa yang lembut, mesin berputar mengaduknya secara merata, atau menggunakan pisau pemotong khusus, untuk memecah dadi menjadi butiran berukuran seragam. Ini memungkinkan dadi lebih mudah dikeringkan, sehingga menghasilkan keju yang lebih kencang, yang lebih mudah dibentuk. Setelah dibentuk, keju diberi garam, tidak hanya untuk meningkatkan rasanya, tetapi juga untuk memperpanjang umur simpannya, mengembangkan aromanya yang khas, dan membentuk kulit luar halus yang menjadi ciri khas keju kambing. Proses akhir tadi juga mengakhiri perjalanan kita menjelajahi peternakan domba dan kambing. Tinggalkan kesan kalian pada kolom komentar. Industri budidaya ikan lele di India muncul sebagai sektor yang sangat menjanjikan, dengan peluang keuntungan besar, tetapi apakah menguntungkan seperti yang diyakini banyak orang? Di balik industri ini terdapat serangkaian kontroversi, termasuk impor ikan lele asing ilegal, peternakan ikan yang tercemar, dan fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Sementara beberapa petani menjadi kaya dengan cepat, banyak yang lain menghadapi kebangkrutan karena pasar yang tidak stabil. Jadi apa kebenaran di balik budidaya ikan lele di India? Mari kita cari tahu. Di India, budidaya ikan lele dalam tangki banyak diterapkan. Tangki ikan lele di India biasanya berukuran 20 hingga 50 meter persegi, dan sekitar 1,2 hingga 1,5 meter kedalamannya, terbuat dari beton. Kepadatan penebaran umumnya adalah 50 hingga 100 ikan per meter persegi, yang dapat meningkat hingga 150 ikan per meter persegi. Saat ikan masih kecil, setiap tangki memiliki pompa air, untuk menjaga kualitas air dan menyediakan oksigen. Pakan utama ikan lele terdiri dari pelet apung, yang dikemas dalam kantong besar dengan kandungan protein 30 hingga 40% kaya nutrisi, untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Saat memberi makan, petani sering masuk ke tangki, dan tebarkan pakan langsung ke dalam air, untuk memastikan pemberian pakan yang merata. Ikan lele memiliki perilaku makan yang kuat, sering melompat di atas air, menciptakan gelombang di permukaan saat mereka makan. Selain budidaya tangki, ikan lele juga biasanya dibesarkan di empang, yang menghasilkan area yang lebih luas, dan lingkungan yang lebih alami. Kepadatan penebaran di empang biasanya lebih tinggi daripada di tangki, berkisar antara 100 hingga 200 ikan per meter persegi, tergantung pada manajemen air dan sistem penyaringan. Sebagian besar kolam dilengkapi dengan pompa air, yang membantu memompa air ke dalam kolam untuk meningkatkan kadar oksigen. Saat memberi makan lele yang dibesarkan di empang, petani biasanya berdiri di tepi empang, menggunakan ember atau wadah besar, untuk menyebarkan pakan secara merata di seluruh permukaan empang. Ada juga beberapa petani yang menuangkan seluruh kantong pakan, 20 hingga 25 kg per kantong, langsung ke dalam air, yang memungkinkan ikan berkumpul dan makan secara alami. Jika petani perlu memeriksa kesehatan ikan, atau memantau perilaku makan mereka, mereka dapat masuk ke dalam empang, terutama empang yang lebih kecil di bawah 1000 meter persegi.
Selain pelet apung yang banyak digunakan, mereka juga diberi makan daging segar, dan organ hewan giling, seperti hati, usus sapi, dan usus ayam. Beberapa petani memanfaatkan ikan kecil, siput yang dihancurkan, atau sisa dari rumah pemotongan hewan, yang membantu mengurangi biaya, sambil menyediakan sumber nutrisi yang kaya untuk ikan lele. Saat panen, petani biasanya menggunakan jaring khusus berukuran panjang 10 hingga 30 meter, dan tinggi 1,5 hingga 2 meter, digunakan untuk mengumpulkan ikan di salah satu sudut kolam, sehingga memudahkan proses pemanenan. Setelah jaring dikencangkan, dan ikan terkonsentrasi, petani menggunakan wadah plastik besar untuk menyendoknya. Setiap wadah menampung 20 hingga 30 kg ikan. Setelah ikan lele dipanen, selanjutnya dibawa di penimbangan. Setelah ditimbang, ikan dimuat ke truk pengangkut khusus, dan diangkut ke pasar, rumah pemotongan hewan, atau restoran, sesuai pesanan yang telah diatur sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan lele ini? Apakah ada di antara kalian yang berminat untuk membudidayakan lele? Makhluk laut hitam pekat dengan duri-duri kasarnya yang tajam, menyembunyikan harta karun kuliner yang berharga, yang kaya akan nutrisi. Video kali ini kita akan menjelajah ke dasar laut, di mana rahasia yang tak terungkap, tentang seni berburu bulu babi secara bertahap terungkap. Penyelam berpengalaman akan menghadapi tantangan untuk membawa kembali hadiah laut yang hakiki. Di Jepang, musim menangkap bulu babi yang populer adalah dari Mei hingga Agustus. Saat bulu babi mengumpulkan paling banyak nutrisi, bulu babi memakan rumput laut, terutama rumput laut merah, dan rumput laut hijau. Ada dua cara untuk menangkap bulu babi. Metode pertama adalah menyapu bulu babi. Penyelam menggunakan masker dan tangki oksigen, alat menyapu khusus untuk memisahkan bulu babi dari dasar laut. Bulu babi kemudian dikumpulkan dalam jaring dan dibawa ke perahu. Metode ini membantu untuk memilih bulu babi berkualitas tinggi, tetapi membutuhkan kehati-hatian untuk melindungi lingkungan laut. Metode kedua adalah perangkap bulu babi, adalah metode penangkapan ikan yang efektif, terutama di perairan dalam. Nelayan memasang jaring perangkap, atau kotak dengan umpan seperti rumput laut, untuk menarik bulu babi agar merangkap masuk. Setelah beberapa jam atau hari, perangkap ditarik untuk dipanen. Metode ini memungkinkan sejumlah besar bulu babi ditangkap tanpa menyelam, dan memiliki dampak yang rendah terhadap lingkungan. Setelah ditangkap, bulu babi akan diangkut ke pantai, dan dibawa ke area seleksi. Di sini nelayan akan membuang bulu babi yang tidak memenuhi standar, dan menyimpan bulu babi yang memenuhi standar. Bulu babi yang dipilih akan ditimbang, dan diklasifikasikan berdasarkan berat, sebelum memasuki proses ekstraksi. Daging bulu babi diambil dengan hati-hati menggunakan gunting, atau pisau tajam, untuk memotong lubang bundar di bagian bawah. Perlu berhati-hati agar tidak merusak daging, menggunakan sendok kecil untuk menyendok daging kuning yang menempel pada cangkangnya dengan hati-hati, agar tidak menghancurkan tekstur yang lembut. Kemudian daging bulu babi dibilas dengan air laut, atau air garam encer, untuk menjaga kesegarannya.
kemudian gunakan pinset atau sendok kecil untuk mengeluarkan usus, selaput lendir, dan sisa-sisanya dengan hati-hati. Akhirnya dapat didinginkan pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius dalam lemari es, atau kotak es untuk mengawetkannya. Sebelum diangkut untuk konsumsi di Jepang. Bulu babi adalah hidangan laut kelas atas di Jepang yang disebut yuni. Orang Jepang telah memakan bulu babi sejak periode Edo, dan telah menjadi bagian penting dari sushi dan sashimi. Masakan yuni memiliki rasa asin laut yang kaya, dan sering dimakan mentah untuk merasakan rasa yang paling segar. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang pernah mencicipi bulu babi, tolong beritahu kami, seperti apa rasanya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.